saat mereka memerlukan wadah yang dapat mengembangkan talenta terpendamnya, kami menyambut mereka di Ikatan Bujang Gadis Universitas Sriwijaya. Bujang Gadis Universitas Sriwijaya memberikan sarana pengembangan diri di antaranya cara berpenampilan menarik hingga bagaimana bersikap. Ikatan Bujang Gadis Universitas Sriwijaya memberikan kesempatan pengembangan diri melalui program kerja, di antaranya inaugurasi, musyawarah besar, LDO, cerianya Ramadan, Youth Revolution Fest, serta yang dinantikan setiap tahunnya, yaitu pemilihan Bujang Gadis Universitas Sriwijaya. Mari bergabung bersama kami dan jadilah representasi mahasiswa Universitas Sriwijaya melalui Ikatan Bujang Gadis Universitas Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Halo Sobat Laksana, apa kabar kamu di sana? Semoga dimanapun Sobat Laksana berada, Sobat Laksana tetap dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya. Senang sekali rasanya saya Berliana dari FISIP Unsri 2020 menjadi host talk show pada hari ini, Laksana Talk Show, infonya organisasi Unsri terkini di series keempat. Nah, tentunya di series ini aku nggak sendirian karena aku akan ditemani oleh dua organisasi di Universitas Sriwijaya. Saat ini sudah hadir perwakilan dari Bujang Gadis Unsri dan juga perwakilan dari AIESEC Unsri. Halo Kak. Halo. Oke, kenalan dulu ya Kak ya. Mungkin dari perwakilan dari Bujang Gadis Unsri dulu nih kenalan. Halo semuanya, kenalin nama aku Gaga Sulistyo. Bisa disapa Gaga. Aku dari Fakultas Ekonomi, program D3 Akuntansi angkatan tahun 2019. Dan kebetulan pada saat pemilihan tahun 2019, aku dipercaya menjadi harapan 2 Bujang Universitas Sriwijaya tahun 2019, dan pada saat ini memegang jabatan sebagai Ketua Divisi Publikasi Dokumentasi Ikatan Bujang Gadis Universitas Sriwijaya. Terima kasih. Oke, salam kenal Kak Gaga. Ya, salam kenal. Oke, boleh dari perwakilan AIESEC Unsri? Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mega dan saat ini masih menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi jurusan S1 Akuntansi Universitas Sriwijaya, dan saat ini peran saya di AIESEC itu sebagai presiden atau ketua umum. Salam kenal semuanya. Oke, salam kenal Kak Mega, salam kenal juga Kak Gaga. Senang ketemu Kak Gaga dan Kak Mega di Laksana Talk Show pada series keempat hari ini. Nah, Sobat Laksana, selain narasumber yang keren, kita juga akan mengangkat topik yang gak kalah menarik nih dari seri-seri sebelumnya. Karena hari ini kita akan membahas mengenai hal penting yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa, khususnya mahasiswa baru Universitas Sriwijaya tahun 2022, mengenai rasa kepercayaan diri dan juga ambisi. Karena banyak dari kita yang kepengen nih ngeraih sesuatu tetapi terhambat karena tidak ada rasa percaya diri dan juga ambisi dalam diri kita masing-masing. Maka dari itu, topik di series keempat ini adalah Find Your Self Confidence and Ambition, atau dalam bahasa Indonesianya adalah temukan rasa kepercayaan diri dan juga ambisi dalam diri kamu. Nah, Sobat Laksana, kita langsung aja nih masuk ke bagian intinya mengenai kepercayaan diri nih. Menurut dari siapa dulu ya? Dari Kak Gaga dulu deh, karena langsung sebelah kiri saya ya. Dari Kak Gaga nih, menurut Kak Gaga sebagai seorang mahasiswa, kenapa sih kita sebagai mahasiswa tuh harus punya rasa kepercayaan diri dan juga ambisi dalam diri kita? Oke, baik. Terima kasih Berli. Jadi menurut saya sebagai generasi muda juga tentunya, apalagi kita sebagai mahasiswa baru nih, yang baru banget dari SMA mau ke kuliah, yang masih ngeraba-raba nih gimana sih kuliah itu sebenarnya, dan tentunya pasti kan beda nih kalau misalnya SMA tuh kan kita kan semuanya diatur sama sekolah nih tentang pembelajaran dan lain sebagainya. Kalau di universitas kan kita SKS ngambil sendiri, pokoknya diatur sendiri. Jadi gimana caranya kita sebagai mahasiswa itu kita tahu nih kira-kira gimana sih rules-nya dari universitas itu seperti apa. Gimana sebagai mahasiswa baru peran kita apa gitu. Nah, kebetulan juga Universitas Sriwijaya menyediakan banyak platform juga tentunya bagi dan dari organisasi mahasiswa yang ada gitu tentunya. Nggak cuma Bujang Gadis Unsri tapi Universitas Sriwijaya juga banyak gitu, ormawa-ormawa yang ada gitu. Nah, dari ormawa tersebutlah kalian dapat menemukan true self confident kalian, gimana cara kalian bisa control yourself dari setiap situasi yang ada gitu kan.
temui skill kalian dari kapasitas diri kalian tuh seperti apa, karena orang-orang tuh pasti berbeda kan, kayak satu orang dan orang lainnya punya different kind of skill, punya keunikannya sendiri ya, iya, Kak, ya? punya keunikan sendiri, punya kreativitas sendiri gitu. Bagaimana cara kamu untuk menemukan your own confidence, gimana cara kamu bisa berdiri sebagai ini saya beda dan saya bisa tahu nih gimana cara kontrol diri saya, bagaimana cara bisa dilirik sama orang lain dan bisa punya banyak sekali pengalaman tentunya di universitas, karena tentunya bagi saya merupakan hal penting untuk seorang mahasiswa tergabung menjadi organisasi, karena saya menganggap bahwa organisasi itu merupakan wadah besar untuk kita menemukan hal baru dalam diri kita. Karena kan di Ormawa sendiri kan kita banyak nih divisi-divisi yang ada gitu kan. Beragam ya, Kak? Iya, beragam banget gitu. Apalagi kita mahasiswa baru, kita ada pembelajaran tentunya, dan juga ada banyak hal yang bisa di-sharing dari senior-senior kita tentunya, tentang pengalaman organisasi seperti apa yang nantinya bakal besar banget andilnya pada saat kita di dunia pekerjaan. Karena sebenarnya nggak jauh beda banget nih pekerjaan dengan dunia organisasi sebenarnya, karena di pekerjaan pun punya banyak divisi juga tentunya kan, apalagi di perusahaan-perusahaan besar juga, BUMN dan lain sebagainya, itu ada banyak sekali divisi-divisi yang sebelumnya juga udah familiar nih pada saat kita organisasi gitu. Jadi untuk teman-teman semua apalagi maba, itu penting banget untuk kamu mulai ngelirik nih kira-kira organisasi apa yang cocok nih dengan kamu, karena kan ada banyak sekali tentunya kan. Oke, Mungkin menarik ya Kak Gaga mengenai self confidence ini. Highlight dari Kak Gaga tadi bilang kalau misalnya SMA kita ini kan diurusi ya gitu, ada yang ngurus gitu. Tapi Iya, kalau benar. mahasiswa kita namanya juga maha gitu ya. Jadi Iya. kita harus serba bisa gitu, serba mandiri. Makanya perlu banget nih Sobat Laksana kita rasa percaya diri agar kita bisa kontrol Iya. ourselves gitu. Iya. Dan juga bener kata Kak Gaga tadi, jadi setiap orang itu punya keunikannya sendiri gitu teman-teman. Kita nih sebenarnya punya kelebihan dan juga kekurangan masing-masing, tapi bagaimana cara kita menemukan our confidence tadi Our Kak ya. confidence, ya. Oke, menarik nih. Menurut kalau Kak Mega nih, kenapa sih sebagai mahasiswa kita harus punya rasa percaya diri dalam diri kita gitu, terutamanya dalam hal kuliah gitu ya? Gimana tuh Kak? Oke, betul. Oke, terima kasih Berlin untuk pertanyaannya. Ketika membahas tentang kepercayaan diri, menurut saya apalagi kita secara umum adalah seorang pemuda, dan untuk teman-teman nantinya mahasiswa baru Universitas Sriwijaya itu penting sekali untuk kalian bisa be confident to yourself, karena dengan kalian percaya diri itu kalian bisa menemukan atau menunjukkan apa sebenarnya value, apa nilai di dalam diri kalian begitu. Dan ketika kalian sudah punya apa sebenarnya yang ingin kalian capai, apa nilai yang ada di dalam diri kalian, maka kalian bisa menemukan si ambisi tadi, karena kita pengen find our own ambition gitu. Jadi kita bisa ngediscover diri kita, apa yang ingin kita capai, apa sebenarnya yang bisa kita lakukan, dan berbagai hal lainnya. Karena kembali lagi tadi, ketika kita adalah seorang mahasiswa, ini adalah tempat kita untuk sebanyak-banyaknya mencoba berbagai hal baru, sebanyak-banyaknya to find the experience you want to achieve dan sebagainya gitu. Jadi disinilah tempat kita untuk banyak belajar. Oke, menarik juga nih dari Kak Mega. Jadi bagaimana cara kita menemukan value kita ya Kak ya, Betul. dari rasa self confidence tadi hingga akhirnya nanti bisa menemukan ambisinya gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah value nih Kak ya. Terus aku juga pasti banyak Ormawa ini pasti value-nya beda-beda nih, organisasinya beda-beda, dan saya juga percaya kalau cara kita untuk menemukan self confidence adalah dengan join organisasi nih. Betul. Nah, ini kan udah ada nih dari Bujang Gadis Unsri, dari AIESEC Unsri. Boleh nih Kak, kayak dikasih tahu ke Sobat Laksana, karena kan baru nih ya, mahasiswa baru, jadi nggak tahu AIESEC itu apa sih, Bujang Gadis Unsri itu apa sih. Nah, boleh dari Kak Mega dulu nih untuk Boleh. menjelaskan AIESEC itu organisasi apa gitu. Oke, jadi mungkin buat teman-teman nih yang udah pernah dengar atau yang belum pernah dengar, jadi AIESEC ini adalah sebuah organisasi kepemimpinan internasional, yang mana di sini tujuan kami adalah ingin mengembangkan potensi para pemuda melalui pengembangan leadership skill-nya gitu. Jadi AIESEC ini adalah organisasi yang dijalankan oleh pemuda by youth untuk para pemuda for youth gitu. Mungkin untuk secara generalnya itu dulu. Oke, berarti untuk anak muda gitu ya. Iya, Tapi betul. ini kalau AIESEC Unsri itu artinya khusus untuk mahasiswa Unsri ya gitu ya. Tapi nanti ada perkumpulan yang mempersatukan seluruh univ atau gimana itu Kak? Iya betul, jadi untuk AIESEC sendiri itu kita ada AIESEC Universitas Sriwijaya, lalu kita ada di atasnya adalah AIESEC in Indonesia, lalu lagi ada AIESEC Global. Oke, AIESEC in Indonesia. Berarti artinya kalau ada AIESEC in Indonesia, artinya seluruh univ ini apakah semua univ di Indonesia ini ada AIESEC atau beberapa univ tertentu? Oke, jadi sejak AIESEC Indonesia itu berdiri di tahun 1984, itu kita sekarang sudah berekspansi ke 26 entitas lokal, mencakup 18 kota dan 34 universitas. Wow, salah satunya ada Universitas Esensial. Sriwijaya Kak ya.
Kalau misalnya di Unsri sendiri nih Kak, Isaac ini ada di Unsri ini sejak kapan gitu? Oke, jadi untuk di Unsri sendiri kita sudah masuk 10 tahun ini, jadi kita sudah ada sejak tahun 2012. Panjang ya Kak, Iya, selama 10 betul. tahun itu. Lumayan banyak impact juga yang kita kasih. Jadi saat itu mungkin aku sekalian cerita sedikit sejarah Iya, gitu boleh ya, Kak Isaac Mega. sendiri. Jadi biar Sobat Laksana juga tahu nih. Oke, betul. Jadi Isaac sendiri itu kita berdiri karena saat itu ada beberapa mahasiswa Universitas Sriwijaya yang mereka berpikir bagaimana kita sebagai mahasiswa itu bisa peduli pada isu-isu sosial yang ada khususnya di Sumatera Selatan. Oleh karena itu mereka akhirnya mendirikan Isaac in Unsri yang kita berupaya untuk melakukan berbagai proyek sosial, kita mendatangkan orang asing ke Palembang dan juga Sumatera Selatan khususnya sehingga kita bisa memberikan dampak positif untuk lingkungan kita. Oke, jadi basisnya memang ke sosial gitu Iya, ya, betul. pemuda yang punya tekad untuk memberikan dampak sosial ke masyarakat luas gitu ya. Luar biasa banget nih Sobat Laksana. Nah, kalau tadi Isaac tentang sosial kemasyarakatan, kalau di Bujang Gadis Unsri ini organisasi seperti apa nih Kak? Boleh di spill juga gitu. Terima kasih Berli. Halo buat teman-teman yang nggak tahu nih Bujang Gadis Unsri, sebenarnya Bujang Gadis Unsri itu lekat dengan orang-orang tuh berpikir bahwa oh cakep, tinggi, misalnya ganteng, cantik gitu kan. Sebenarnya yang diharapkan dari Bujang Gadis Unsri merupakan wadah juga bagi mahasiswa-mahasiswi Universitas Sriwijaya juga untuk bisa eksplor dirinya sendiri gitu. Nah, nggak melulu soal ganteng, cantik gitu kan. Yang diharapkan adalah kamu bisa menjadi diri kamu yang merepresentasikan gimana sih mahasiswa Universitas Sriwijaya sebenarnya gitu. Nah, dari Bujang Gadis Unsri sendiri itu nggak melulu soal ganteng, cantik karena ada banyak nih penyisihannya Oke, gitu. kriterianya juga iya, semakin kriterianya ketat banyak ya. gitu kan. Karena dari proses pemilihan pun itu panjang. Pemilihan pun bisa 1 bulan lebih gitu. Karena dari seluruh mahasiswa Universitas Sriwijaya dari Bukit, Indralaya itu digabung, terus ada babak semifinal, ada finalis, dan itulah jadi 30 pasang gitu. Yang diharapkan nantinya dapat menjadi representasi dari mahasiswa-mahasiswi Universitas Sriwijaya gitu. Dan juga nggak melulu soal show di depan kamera dan lain sebagainya gitu kan. Ada juga proker-proker yang ada di Bujang Gadis. Nah, kalau ngomong-ngomong mengenai Bujang Gadis nih Kak ya. Tadi kan Bujang Gadis Universitas nih. Apakah kita harus ikut dulu nih Bujang Gadis Fakultas? Entah kayak saya tuh dari FISIP, apakah saya harus ikut Bujang Gadis FISIP dulu baru bisa ikut ke Bujang Gadis Unsrinya? Tentunya kalau Bujang Gadis Unsri kan skalanya udah tinggi ya, di atas fakultas gitu. Nggak harus gitu. Jadi saya bilang nggak harus. Jadi kalau saya pun itu nggak dari fakultas. Jadi saya coba-coba karena waktu itu maba kan, karena waktu itu sedikit cerita. Iya. Jadi pada saat itu tuh organisasi fakultas saya itu baru buka pendaftarannya di Agustus. Sedangkan Bujang Gadis Unsri itu udah bannernya tuh udah besar tuh di depan pagar pada saat 2019 Pagar itu. yang depan ya, itu pagar gimana, di Kak? halte, Oh, Ya, iya. itu kan bannernya udah gede tuh di Oktober gitu kan. Jadi ya penasaran karena mahasiswa baru, nggak tahu gimana yang tadi rulesnya universitas itu gimana, organisasi itu seperti apa, ya ikut coba-coba ternyata masuk gitu. Oke. Ya, Aku jadi nggak harus dari fakultas. Oke, nah Sobat Laksana, jadi buat kalian yang khawatir gitu kan sebagai maba, apakah harus join dulu ke fakultas baru bisa ke Univ? Jawaban dari Kak Gaga tuh nggak harus Nggak gitu, harus. tapi kamu bisa langsung aja. Contohnya Kak Gaga. Nah, ngomong-ngomong aku jadi penasaran nih Kak Gaga. Tadi kan Kakak bilang dari maba gitu kan ya. Tahu kenapa sih yang membuat Kakak tuh ingin gitu? Kenapa aku harus join BGU gitu? Yang sebenarnya rasa pengen ikut itu sih pengen aja, karena kan sebagai mahasiswa kan nggak tahu apa-apa nih, kayak karena bannernya gede, penasaran, karena kan orang bilang tuh kan kalau Bujang Gadis Unsri kan harus cakep, harus apa gitu kan. Iya, banyak banget ya kabar Iya, gitu. banyak banget. Pas masuk, oh beda gitu. Jadi kayak harus tahu juga kemampuan kamu, gimana percaya diri kamu itu bisa ditunjukkan, karena kan banyak sesi tuh pada saat pemilihan gitu kan. Mulai dari semifinalis, ada interview, walk-in interview, tertulis, deep-in interview gitu kan. Melalui proses itu jadi kita tahu nih kira-kira oh Bujang Gadis Unsri itu ternyata nggak lihat ibaratnya kayak fisik aja gitu. Karena kan fisik kan kita lihat di awal doang gitu. Iya. Kalau misalnya di awal, oh oke, bagus nih. Tapi pada saat proses pemilihan tersebut ternyata tidak memenuhi standar dari Bujang Gadis Unsri, capable atau enggak nih, kira-kira dia nih jadi bagian dari Bujang Gadis Unsri gitu kan. Jadi proses itulah yang ngefilter akhirnya menjadi 30 pasang gitu. Jadi kalau masalah yang mendorong sih penasaran aja, karena kan maba gitu, nggak Iya. tahu apa-apa gitu.
biasanya kalau lagi maba itu memang jiwa penasaran itu memang bergejolak banget kayak jadi pengen ikut ini, pengen ikut itu, jadi lebih ke penyelesaian dirinya juga gitu. Tapi kalau dari cerita dari Kak Gaga nih, aku juga nangkep nih Sobat Laksana, kalau misalnya Kak Gaga hari ini tuh ya buah dari rasa percaya diri dia dan juga buah dari ambisi dia waktu maba gitu. Jadi kita memang harus mengembangkan yang namanya self confidence dan juga ambisi dalam diri kita. Nah, lanjut nih Kak ya, Kak Gaga dan Kak Mega. Tadi aku dengar Kak Mega ini sebagai presiden gitu kan, terus Kak Gaga ini ketua divisi PK, publikasi dan dokumentasi. Ini nyebutnya presiden, apakah strukturnya tuh sama kayak struktural kepresidenan atau gimana tuh Kak kalau di AIESEC? Oke, jadi di AIESEC itu sendiri kita yang paling atas itu kita kenal dengan ketua umum, kita menyebutnya presiden, dan lalu untuk di bawahnya itu kita menyebutnya vice president. Jadi mereka ini adalah para ketua bidang atau ketua departemen yang ada di AIESEC begitu. Jadi kalau teman-teman ingin membayangkannya, bisa dibilang AIESEC ini mirip perusahaan begitu strukturnya. Jadi ada executive board-nya yang mana terdiri dari presiden, lalu ada vice president-nya begitu. Nanti dari vice president-nya itu sendiri kita akan ada manager atau kita sebut juga team leader-nya, lalu nanti akan ada staff begitu. Oke, karena kalau untuk pembagian setiap divisi nih Kak ya, tadi kan aku dengar dari Kak Gaga tuh ada divisi publikasi dan dokumentasi, ketuanya Kak Gaga. Kalau di AIESEC ada nggak kayak pembagian divisi seperti itu? Oke, jadi di AIESEC ini cukup menarik sebenarnya pembagian departemennya. Jadi saat ini di 2022 kita ada 8 departemen. Jadi yang pertama itu ada Finance, Governance, and Legality, atau kalau generalnya umumnya kita mengenal dengan keuangan dan legalitas. Jadi bisa dibilang mereka ini adalah sekretaris dan bendahara umumnya AIESEC and Unsri begitu. Lalu yang kedua kita ada yang namanya Talent Management, atau kita kenal PPSDM. Jadi di sini mereka adalah departemen yang bertanggung jawab untuk proses perekrutan, pengembangan, bahkan edukasi para anggota. Karena di AIESEC sendiri kita sangat memprioritaskan bagaimana sih membership experience kami gitu. Terus yang ketiga kita ada yang namanya External Relation yang ada perwakilannya juga saat ini kita kenal dengan hubungan eksternal. Jadi mereka ini adalah departemen yang bertanggung jawab untuk segala urusan kehumasan dengan BOA kami, Board of Advisor kami, dengan HIMA, dengan saat ini juga dengan teman-teman BEM, dengan pihak Universitas Sriwijaya, sehingga AIESEC itu bisa lebih dikenal publik nantinya. Lalu yang ketiga kita ada yang namanya Business Development atau pengembangan bisnis. Jadi mereka ini adalah departemen yang bertanggung jawab untuk memperluas kemitraan. Jadi AIESEC ini akan bekerja sama dengan berbagai perusahaan, BUMN, dengan dinas-dinas pemerintahan, lalu juga mereka akan mencari berbagai bentuk-bentuk kemitraan lainnya begitu untuk mendukung AIESEC and Unsri berjalan. Lalu selanjutnya yang kelima kita ada yang namanya Brand and Marketing. Tentu mungkin dari namanya udah jelas nama marketing gitu. Iya. Jadi mereka ini pemasaran dan memastikan bahwa brand AIESEC itu kayak gini biar sesuai dengan identitas kita. Lalu selanjutnya kita ada yang namanya Engagement with AIESEC atau pengembangan produk dan inisiatif. Jadi mereka di sini adalah departemen yang berfokus untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan kita gitu. Jadi utamanya mereka melakukan ada 2 produk, jadi namanya adalah AIESEC Future Leaders dan juga Local Project begitu. Nah, untuk yang terakhir kita ada 2 yang sebenarnya mirip tapi berbeda gitu. Ada Incoming Exchange dan juga Outgoing Exchange. Jadi kalau misalkan enggak pandemik, sebenarnya mereka ini akan melaksanakan yang namanya kegiatan pertukaran atau volunteer dan juga internship gitu. Jadi mendatangkan orang luar ke Palembang untuk magang dan juga untuk mengirimkan orang-orang kita, orang Sumatera Selatan dan Palembang khususnya itu untuk bisa melakukan kegiatan relawan ke luar negeri itu begitu. Langsung dari AIESEC-nya Kak untuk iya, betul. penyalurannya? Kita yang melaksanakannya gitu dan juga memastikan bahwa mereka di sana bisa melaksanakan kegiatannya dengan lancar begitu. Tapi sekarang karena masih pandemi, akhirnya 2 departemen ini kita shift bahasanya untuk melaksanakan kegiatan virtual. Namanya adalah local internship. Jadi mereka orang-orang bisa magang di berbagai perusahaan gitu di Indonesia secara virtual atau work from home gitu kebanyakannya. Kompleks ya Sobat Laksana. Untuk struktural dari AIESEC ini ada bagian eksternal dan juga internal tadi, sampai ada yang bagian penyaluran untuk exchange tadi Kak ya, luar biasa. Nah kalau dari Bujang Gadis Unsri nih Kak, itu bagaimana strukturnya? Apakah sama seperti AIESEC Unsri atau lebih kompleks lagi nih itu untuk struktural organisasinya? Sebenarnya beda nih kalau misalnya dari kayak AIESEC gitu kan yang kompleks banget. Kalau Bujang Gadis Unsri itu ada beberapa struktur organisasi. Yang pertama itu diketuai oleh pembina, ya. Jadi kita ada pembina dari Bujang Gadis Unsri. Yang kedua ada DPO, Dewan Pembimbing Organisasi. Jadi DPO itu merupakan ibaratnya tangan kanan dari pembina gitu. Jadi wakil dari pembina gitu, itu DPO. Nah, dari DPO ini turun ke BPH, Badan Pengurus Harian. Nah, dari BPH ini biasanya diambil dari senior yang udah
misalnya saya kan 2019 nih. Iya. Nah, saya pada saat itu terpilih menjadi organizing committee. Itu ada steering committee di atas saya. Nah, dari steering committee ini baru BPH gitu. Jadi BPH ini biasanya di angkatan 2017, jadi 2 tahun di atas saya gitu. Oke, artinya dia sudah mengartikan minimal 1 tahun ya Kak ya di jadi udah BGU. ibaratnya udah mengerti tentang rules BGU itu gimana. Jadi ibaratnya sudah tinggal kira-kira nih yang dari OC ini divisi apa, jadi kerjasamanya dengan BPH seperti itu. Nah, di BPH ini dibagi 2 lagi, ada sekretaris dan bendahara gitu. Jadi strukturnya sebenarnya nggak kompleks banget, dengan base-nya ya kekeluargaan aja, saling terbuka satu sama lain. Kalau misalnya ini kan kalau Bujang Gadis Unsri kan mungkin ada yang mau lanjut ke tingkat kota kayak Bujang Gadis Palembang, Bujang Gadis kampus dan sebagainya, sebenarnya ikut-ikut aja sebenarnya. Tapi tinggal gimana caranya dianya ngomong tuh ke BPH gitu kan. Jangan lupain yang dari BGU aja gitu. Oke, jangan lupain rumah lama Ya, gitu ya. Di mana benar. tempat kamu berkembang tuh jangan lupain gitu. Nanti takutnya ada rumah baru, rumah lama malah dilupain gitu kan. Nah, kalau tadi kan Kak Gaga dari divisi publikasi dan dokumentasi Kak ya. Nah, kalau untuk divisi lain yang ada di BGU tuh ada apa lagi Kak selain publikasi dan dokumentasi? Ada IPK, publikasi dokumentasi, ada humas, ada perlengkapan, sama kayak yang lainnya. Perlengkapan, humas, publikasi dokumentasi. Kalau misalnya beda lagi kalau misalnya ada proker nih. Iya. Nah, kalau proker itu kan ada ya ketua, wakil ketua, gitu, sekretaris gitu. Oke, nah udah disinggung nih sama Kak Gaga mengenai proker ya. Jadi saya dan juga Sobat Laksana lagi nonton nih penasaran banget nih Kak terkait proker, terutama proker unggulan ya yang dimiliki oleh BGU sama ISEC. Jadi biar Sobat Laksana juga tahu, boleh nih Kak dikasih tahu sekarang gitu apa sih proker unggulan yang dimiliki oleh BGU dulu deh. Oke. Jadi BGU ini ada beberapa proker tentunya. Ada proker utama dan proker lanjutan. Ada juga proker yang misalnya di sela-sela buat proker, misalnya masih ada jenjang nih 2 bulan dari proker yang sudah terlaksana gitu. Bisa nih misalnya dia mau setiap angkatan tuh punya proker sendiri gitu. Tapi kalau untuk proker utama kita itu ada pemilihan Bujang Gadis Unsri. Nah, pemilihan Bujang Gadis Unsri buat teman-teman semua itu biasanya diadakan bulan Oktober gitu. Jadi itu ya, ini jadi, udah Juli. Iya, kan bulan depan kan udah Agustus tuh, udah pemilihan mahasiswa baru gitu dan udah keterima juga kan gitu. Iya. Jadi buat yang mahasiswa Unsri kalau mau ikut pemilihan Bujang Gadis Unsri itu di bulan Oktober. Kenapa itu merupakan proker besar? Karena itu merupakan proker lanjutan. Jadi ibaratnya kalau misalnya kita nih udah selesai jadi organizing committee, kita mau naik ke steering committee terus ada penggantinya gitu. Iya. Jadi yang akan menggantikan yang melanjutkan estafet Bujang Gadis Unsri itu di pemilihan berikutnya gitu. Itu diadakan bulan Oktober dan pemilihan ini untuk buat kamu yang mahasiswa Layo, Bukit itu sama aja sebenarnya, bisa semua ikut gitu. Oke, kalau misalnya kampus oke lah Kak ya, Layo sama Bukit. Tapi kalau untuk angkatan nih semester berapa nih maksimal bisa ikut? Tadi kan Kakak bilang kalau maba boleh ikut, tapi ada nggak kayak maksimal semester gitu? Boleh Ada. ikut? Oke, semester Ya, berapa ada. tuh Kak? Kalau maksimal semester itu semester 5. Oke, bad Jadi news untuk- ya untuk ya. teman-teman yang saat ini di atas 2020 ya, nggak bisa lagi nggak ikut bisa. BGU. Karena juga kemarin tuh sebenarnya pada saat angkatan saya itu bisa sih sampai semester 7 gitu. Tapi udah dari pihak kampus sendiri udah motong sampai semester 5 karena kalau semester 5 ke atas itu udah sibuk dengan skripsi. Akademiknya Iya, ya. akademiknya itu Mau harus menuntaskan fokus kewajiban gitu. akademik. Iya, gitu. Oke, Kak Gaga, tadi kan dibilang nih kalau maksimal semester 5 nih. Tapi kalau untuk persyaratan yang lain tuh Kak, ada nggak kayak persyaratan tambahan gitu selain semester? Ada tentunya. Biasanya itu persyaratan itu diperbarui setiap tahunnya, itu tergantung angkatannya. Tapi kalau saya highlight ada beberapa syarat yang penting. Pertama itu nilai. Jadi kalau misalnya kamu mahasiswa udah semester 3, semester 4 mungkin, itu nilainya itu harus 3 minimal. IPK-nya minimal 3. Kalau misalnya saya kemarin itu maba, karena maba saya kemarin pakai nilai raport semester akhir. Iya, ya pokoknya kasih aja nilai raport gitu. Terus juga tinggi itu sebagai apa ya namanya? Enggak jadi patokan juga, tapi ada di persyaratan itu biasanya kalau bujang 165, gadis 160 gitu. Dan juga berpenampilan rapi gitu. Jadi nggak harus kamu cakep banget, tapi yang penting rapi, kamu tahu gimana cara kamu ibaratnya kerapian diri kamu sendiri kamu tahu gitu. Itu aja sih yang paling penting tentunya. Oke, menarik ya Kak. Kalau misalnya tadi udah jadi udah awal semester dia pakai nilai IPK, tapi kalau misalnya maba itu pakai nilai rapot. Itu cukup dilihat
semester akhirnya kayak pas kelas 12. Iya, ya, cukup Oke. semester terakhir. Oke, Sobat Laksana jangan khawatir ya. Yang kalau untuk syarat yang SMA nih berapa Kak? Ada nggak nih patokan nilainya gitu? Kayaknya nggak ada, karena kalau di ketentuan itu IPK. Oke. Iya. Berarti aman ya kayak Aman. untuk Sobat Laksana yang mau join gitu. Nah, kamu yang lagi nonton sekarang jadi tunggu apa lagi, jangan ragu karena kamu bisa pakai nilai rapot kalau misalnya belum punya IPK gitu. Oke, terkait pemilihan nih Kak, ini tahun 2022 udah pemilihan yang keberapa nih? Oke, jadi pemilihan tahun ini itu pemilihan yang ke-8. Jadi singkat ceritanya itu pemilihan Bujang Gadis Unsri itu pertama kali diadakan tahun 2013. Dari agenda digabung sama Disnatalis pada saat itu, Disnatalis gitu. Ya terpilihlah dari Universitas Sriwijaya itu ketentuan diadakan 2 tahun sekali. Nah berarti tahun 2014 itu nggak diadakan karena ketentuan dari kampus. 2015 itu diadakan kembali, terpilih bujangnya itu Kak Aldi Fajero. Ya, jadi dari Kak Aldi Fajero itu diadakan musyawarah besar. Yang terpilih ketua umum pada saat itu Kak Satria Duvadama. Nah, ketua umum itu merombak nih yang tadinya dari Universitas Sriwijaya itu ketentuannya 2 tahun sekali, jadi berkala nih 1 tahun sekali gitu. Sampai 1 tahun sekali sampai pada saat ini, tapi skip pada tahun lalu karena COVID. Iya, karena pandemi, jadi tahun 2020 nggak diadakan. Tahun 2021 diadakan kembali tapi internal gitu. Jadi pemilihannya internal dengan ketentuan ketentuan yang berlaku gitu, apa aja dari pemerintah tentang social distancing dan lain sebagainya gitu. Jadi terpilihnya tapi internal gitu. Jadi ke-8 baratannya. Oke, proses yang panjang ya kayak Yeah. mulai dari tahun 2013 yang akhirnya 2 tahun sekali, kemudian mubes Yeah. dari 1 tahun sekali, dan ini adalah pemilihan yang ke-8. Proses yang cukup panjang nih Sobat Laksana. Kalau dari ISEC nih Kak, proker unggulan dari ISEC itu apa gitu? Oke, jadi di ISEC tentunya karena kita punya departemen yang lumayan banyak ya, pasti tiap departemen itu punya visi misi tersendiri, punya strategi masing-masing yang ingin mereka capai tiap tahunnya. Tapi yang bisa aku bilang adalah beberapa program utama kami yang memang bisa diikuti oleh berbagai pemuda gitu, diikuti oleh umum. Jadi yang pertama itu kita ada yang namanya ISEC Future Leaders. Jadi ini adalah semacam bootcamp di mana kalian bisa mengasah skill kalian bisa belajar berbagai self development dan sebagainya. Dan yang kedua kita ada yang namanya local project. Jadi local project ini adalah project yang berbasis pada SDGs. Jadi sebenarnya ini mirip relawan, volunteer tapi versi virtual begitu. Kita tetap berusaha untuk memberikan yang namanya impact kepada lingkungan tapi melalui online. Lalu selanjutnya kita ada yang namanya Youthnifikan dan juga Impact Circle. Jadi kalau Impact Circle ini sebenarnya adalah program juga, 2 program sebelumnya tadi juga program dari ISEC Indonesia yang nantinya kita turunkan ke ISEC Unsri. Jadi khusus Impact Circle ini adalah sebuah webinar, tapi ini berdasarkan SDGs juga gitu objektifnya. Selanjutnya juga ada Youthnifikan. Kalau misalkan program 3 tadi itu dari nasional, tapi Youthnifikan ini adalah inisiasi kami sendiri sebagai ISEC Unsri untuk mengadakan sebuah kegiatan webinar juga, tapi lebih memiliki topik yang lebih menarik dan tertentu gitu. Jadi salah satunya nanti sebentar lagi kita akan ada Youthnifikan juga. Wah. Kali ini spesial banget karena akan ada Global Village. Jadi kita juga akan mendatangkan nih orang-orang dari luar untuk bisa berbincang dan berdiskusi gitu. Selanjutnya kita ada yang namanya local internship dan juga virtual professional program. Jadi mungkin dari namanya udah terlihat ini tentang internship gitu. Jadi kita bisa membawa orang-orang yang ingin internship ke luar negeri maupun yang di dalam negeri begitu. Itu untuk program kita. Dan yang terakhir yang paling spesial yang mungkin akan ditunggu-tunggu sama teman-teman maba itu ada yang namanya Join ISEC. Jadi di sini teman-teman bisa ikut untuk proses rekrutmen di ISEC sendiri. Oke, nah aku tertarik di yang magang tadi nih Kak, yang internship itu secara WFA atau WFO nih kalau untuk tahun ini? Oke, jadi untuk yang keluar negeri itu kita saat ini masih berupa online, jadi WFH gitu. Tapi untuk yang local internship sendiri ada beberapa yang sudah WFO, ada yang sudah WFH gitu masih. Oke, nah ini program yang Kakak sebutkan tadi, ini program unggulan tuh hanya untuk para mahasiswa yang join ISEC atau boleh nih yang nggak ikut ISEC tapi ikut gitu ke program yang dibuat oleh ISEC? Oke, jadi khusus untuk yang local internship saat ini kita masih khusus alumni dan anggota ISEC, tapi untuk yang virtual professional program dan juga ya itu tadi itu kita bisa buat umum juga. Jadi siapapun yang mau magang ke luar negeri boleh banget buat approach ISEC dan tanya-tanya ke kita. Oke, jadi itu ya ada yang khusus untuk
anak ISEC, ada yang juga untuk umum. Nah, tapi biar lebih afdol nih Kak ya, biar bisa ikut semua prokernya, ya kamu harus join ISEC gitu Sobat Laksana, dan juga mahasiswa KM Unsri angkatan lainnya. Kalau untuk persyaratan semester tuh sampai berapa Kak? Kalau BGU kan maksimal semester 5 ya, kalau di ISEC ada batasan semester nggak? Oke, mungkin aku sekalian jelasin dikit ya tentang proses join ISEC ini sendiri. Jadi untuk persyaratannya yang pertama tentu kita nggak punya syarat khusus banget, jadi kayak semacam IPK dan sebagainya itu nggak ada. Yang penting teman-teman semua itu punya yang namanya motivasi untuk mengembangkan diri kalian, dan kalian percaya pada leadership gitu, ingin mengembangkan skill leadership kalian. Terus yang kedua, yang sering banget aku dapat dari teman-teman pertanyaan, Kak, join ISEC harus bisa bahasa Inggris nggak sih? Gitu. Karena kayak commonnya seperti itu kayak Iya. info-infonya tuh kita harus bisa bahasa Inggris dulu baru bisa join ISEC. Gitu. Betul, jadi itu salah total ya teman-teman. Jadi untuk semuanya, siapapun yang masih mau belajar bahasa Inggris, yang bahasa Inggrisnya masih kurang atau mungkin yang udah lancar, itu semuanya bisa masuk ISEC, karena kembali lagi kita nggak ada batasan siapapun kalian, selama kalian ya tentunya mahasiswa itu kalian bisa untuk join ISEC. Dan mungkin proses rekrutmen ya, kita agak jelasin juga. Jadi di ISEC itu kita nggak ada syarat seperti yang udah aku bilang tadi, yang penting kalian nanti daftar ke websitenya ISEC, nanti akan kita announce juga, akan kita umumkan di Instagram ISEC, di website ISEC Indonesia juga, kalian bisa daftar di sana, ikuti alur rekrutmennya, lalu kalian bisa nanti join ISEC gitu. Oke, itu kira-kira bulan berapa nih Kak untuk join ISEC-nya? Oke, jadi kita kemungkinan akan buka di bulan Agustus ini, atau paling lambat itu bulan September, karena kembali lagi kita ikut dari PK2 kapan dan juga dari nasional gitu. Oke, dalam waktu dekat ya, jadi bisa join ISEC dulu, baru join ke BGU yang bulan Oktober nanti. Nah, ngomong-ngomong masalah join gabung ke ISEC sama BGU nih Kak, pasti kan ada nih seleksi gitu kan. Kalau dari BGU nih seleksi apa nih Kak yang pertama kali harus dilakukan gitu? Oke, jadi ada beberapa tahapan untuk Bujang Gadis Unsri itu seleksinya gitu ya. Yang pertama itu seleksi peserta. Jadi peserta itu dari semuanya itu diadakan tes. Ada 2 tes nih. Jadi ada tes tertulis dan tes interview. Nah, biasanya tes tertulis ini bakal digabung sama interview untuk mengerucutkan menjadi 30 pasang. 30 bujang, 30 gadis gitu. Nah, ada lagi prosesnya gitu. Jadi biasanya dalam waktu kira-kira 2 sampai 3 hari kalau untuk dari peserta ke semifinalis gitu. Dari semifinalis itu biasanya memakan waktu kira-kira 1 minggu. Nah, 1 minggu itu tuh biasanya ada interview gitu. Itu yang pasti interview, walk-in interview. Jadi 30 pasang itu bergantian interview, ada beberapa dewan juri juga. Itu nanti bakal menentukan nih kira-kira dari proses 1 minggu itu rekapitulasi kan ada panitia nih. Jadi panitia itu ikut andil juga nantinya ngelihat nih di antara 30 pasang ini kira-kira siapa yang paling nonjol, kira-kira siapa yang capable tentunya menjadi bagian dari Bujang Gadis Unsri, nanti direkapitulasi dengan hasil interview dewan juri gitu. Nah, dari proses interview tersebut terpilih menjadi 15 pasang. Nah, 15 pasang ini nggak langsung ibaratnya selesai gitu. Ada proses lagi itu biasanya panjang perjuangan nih Kak ya? Iya, panjang. Kira-kira 1 bulan lah kira-kira. Tapi dari finalis tersebut terpilih 30 orang, itu biasanya melalui proses yang namanya karantina dulu. Itu kira-kira 1 sampai 2 minggu. Jadi biasanya itu lebih dalam, sebenarnya tidak menentukan, nggak ngefilter lagi sebenarnya, tapi menentukan posisi kira-kira siapa bujangnya, siapa wakil 1, siapa wakil 2 gitu. Nah, itu proses tersebut itu rekapitulasinya biasanya lebih banyak gitu, karena kan biasanya dituntut disiplin juga gitu. Jadi setelah subuh harus sudah datang ke tempat karantina, selesai acara itu sore biasanya. Jadi siapa yang paling konsisten di setiap harinya nanti dilihat juga, digabung sama nilai deep interview. Jadi sebelum malam grand final itu biasanya ada deep in interview itu pagi biasanya. Iya. Jadi terpilih, pada saat udah terpilih udah jadi organizing committee. Oke, berarti totalnya 3 kali interview Kak Iya, ya? Interview 3 kali. yang pertama waktu mau jadi peserta, terus jadi semifinalis, habis itu untuk yang grand finalnya. Iya, grand final. Oke, tadi Kak Gaga mention nih kalau waktu udah jadi 15 pasang ya? Iya, 15 pasang itu nggak ada penyisian lagi, cuman menentukan posisi gitu. Iya. Nah, kalau untuk posisi nominasinya gitu ya kita istilahnya itu nominasi yang diperebutkan tuh apa aja nih Kak? Nominasi yang diperebutkan itu ada 10 ya. Pertama ada favorit, itu biasanya awal, ada berbakat, ada persahabatan, terus ada harapan 2, harapan 1, wakil 2, wakil 1, terus terpilih bujang gadisnya.
Oke. Nah untuk yang 5 sisanya tuh gimana Kak yang nggak dapat nominasinya tuh? Tetap tergabung tapi semifinalis. Oke. Dan terusannya finalis gitu ya? Iya, bukan berarti jelek ya. Karena balik lagi ke kata Kak Gaga tadi Iya, ada konsistensinya iya, gitu. dan ada kriterianya masing-masing gitu ya untuk Iya. memperebutkan nominasinya itu. Nah, kalau misalnya nih Kak udah selesai grand final gitu kan, itu langsung resmi jadi bagian BGU-nya atau ada prosesnya lagi gitu Kak? Nggak ada. Jadi kalau misalnya udah grand final itu udah resmi, ibaratnya grand final itu sebagai pengukuhan. Oke. Jadi dikukuhkan sebagai bagian dari Bujang Gadis Unsri. Setelah malam grand final itu yang menjalankan proker seperti biasa. Oke, Jadi- posisinya sebagai OC tadi Kak Iya, ya? sebagai Dengan OC SC-nya tadi. yang sudah lepas jabatan? Iya, jadi ibaratnya title tadi Bujang Wakil 1 Wakil 2 itu hadiah. Hadiah proses panjang yang sudah dilalui. Jadi posisi tersebut lah yang didapatkan gitu. Oke, jadi ada seleksi berkas tadi Kak ya Iya. untuk persyaratan administrasi, kemudian seleksi interview, Iya, terus ada karantinanya semifinalis, gitu. iya. Kalau karantinanya tuh di mana nih Kak? Biasanya? Berbeda-beda biasanya. Oke. Berbeda-beda setiap tahunnya. Jadi ketentuan tergantung dari organizing committee karena kan dijalankan oleh organizing committee gitu. Melalui kerjasama juga dengan steering committee, BPH dan DPO gitu. Jadi biasanya mereka cari nih kira-kira tempat apa aja gitu. Nah biasanya itu dilakukan di Universitas Sriwijaya sendiri biasanya gitu kan. Karena tahun saya sendiri itu di D3 itu di Aula D3, tahun kemarin itu di Pasca Sarjana. Nah tahun ini kira-kira join dong. Yang Kalau mau kepo tahu. tahun ini karena di mana? Jawabannya adalah harus join Join. BGU dulu Iya. Kak ya. Catat teman-teman bulan Oktober BGU nih open recruitment. Nah, kalau untuk ISEC nih, kalau untuk seleksi join ISEC itu step apa? Apakah cuman berkas aja atau ada interview juga nih kayak dari BGU? Oke, jadi yang pertama pasti tadi seperti yang udah aku bilang akan ada seleksi administrasi tapi bukan berkas. Jadi nanti akan ada semacam formulir yang harus kalian isi agar kita juga bisa tahu apa sih sebenarnya motivasi kalian, apa data-data kalian sedikit begitu. Lalu selanjutnya nanti kita akan ada yang namanya leaderless group discussion. Kalau misalkan teman-teman mungkin lebih familiarnya fokus group discussion LGD gitu ya. ya, Iya, nyebutnya. betul. Tapi kalau di ISEC kita menyebutnya LGD karena kembali lagi tidak ada satu orang yang menjadi pemimpin dalam sebuah diskusi itu. Jadi semua orang adalah pemimpin, semuanya punya kesempatan yang sama untuk memberikan apa perspektif mereka sehingga kita bisa menyelesaikan nantinya masalah yang diberikan gitu. Selanjutnya nanti semuanya setelah mengikuti leaderless group discussion itu nggak ada penyisihan bahasanya, jadi semuanya akan langsung lanjut ke tahap interview atau wawancara gitu. Baru nanti langsung announcement, pengumuman siapa yang bisa masuk jadi bagian dari ISEC. Oke, nah itu teman-teman, jadi sama ada interviewnya juga Kak ya. Tapi yang jelas seleksinya ini bisa kita hadapi dengan mudah dan tenang kalau misalnya kita punya rasa percaya diri dan juga ambisi dalam diri kita Betul. ya gitu. Memang harus dimantapkan nih niat awal join BGU dan join ISEC itu kenapa gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah kepercayaan diri nih, tadi kan sama-sama dari 2019 Kak ya, dari Kak Mega dan Kak Gaga. Ini pernah nggak sih sebagai mahasiswa nih ya, sampai saat ini, sampai tahun ini, sudah semester naik 7 ya? Iya. Udah tamat saya. Oh udah Udah tamat. tamat, Oh ya. iya ada 3 ya. Oke. Nah pernah nggak sih sebagai mahasiswa itu mengalami kayak rasa nggak pede gitu? Dan gimana secara kakak kayak akhirnya bisa pede tuh apa gitu micunya? Dari siapa dulu? Dari Kak Mega dulu deh. Oke, boleh. Jadi pastinya ada ya. Apalagi mungkin agak sedikit cerita. Saya itu tipikal orang yang cukup bisa dibilang introvert yang kadang kalau misalkan ngomong di depan orang itu benar-benar takut, benar-benar kayak kadang susah nih buat mengungkapkan apa yang ingin saya sampaikan gitu. Lalu ada berbagai hal lainnya juga seperti belum berani untuk mengambil opportunity dan lainnya. Tapi kembali lagi karena kita sebagai mahasiswa harus bisa berani untuk mengambil berbagai kesempatan yang ada, salah satunya adalah melalui organisasi. Jadi disinilah tempat saya buat belajar gitu. Yang awalnya belum percaya diri, belum confident with myself gitu. Setelah ikut organisasi, setelah ikut ISEC, ada berbagai self-development yang saya dapatkan, pengembangan diri, berbagai skills. Jadinya lebih berani, lebih percaya pada apa yang saya bisa gitu. Jadinya lebih banyak, bisa juga ngomong di depan publik dan sebagainya. Oke, itu sebenarnya dari faktor lingkungannya juga gitu Iya, kan. Karena betul. lingkungannya mendukung, akhirnya kakak yang awalnya introvert akhirnya bisa gitu kan. Kayak break apa yang diragukan selama ini gitu. Dan kesempatan juga sih sebenarnya Oke. di organisasi itu. Oke, luar biasa nih. Sekarang udah jadi presiden nih kayaknya, jadi nggak kalau ngelihat proses yang panjang itu kayaknya kayak nggak nyangka gitu ya, tiba-tiba udah jadi presiden aja gitu. Padahal awalnya tadi introvert, terus juga nggak pede ngomong depan umum, tapi karena akhirnya lingkungan yang mendukung, terus juga ada rasa keinginan yang dalam itu dalam diri, akhirnya bisa. Nah kalau dari Kak Gaga nih, pernah nggak ngerasa nggak pede gitu Kak?
sebagai Em, mahasiswa kamu Arin? Nggak pede itu manusiawi ya sebenarnya, karena itu pasti dialami oleh setiap orang gitu. Tapi gimana caranya kamu kontrol nggak pede tersebut, kira-kira gimana cara orang itu nggak tahu nih kira-kira kamu tuh pede atau enggak gitu kan. Dan balik lagi, prosesnya panjang sebenarnya, memang nggak mudah jadi pede itu sebenarnya. Saya pun juga walaupun sudah berani ngomong, walaupun sudah berani tampil di mana-mana, tapi juga punya rasa takut sendiri, karena kan balik lagi kita kan manusia gitu kan. Dan cara menanggulanginya adalah bahwa percaya bahwa orang-orang tuh punya karakter masing-masing, orang punya kemampuannya tersendiri. Gak bisa nih kita samain satu orang dengan orang lainnya, apalagi kita bandingkan satu orang dengan orang lainnya, itu nggak bisa, karena orang punya kemampuan sendiri, orang punya skill sendiri yang tentunya beda-beda gitu. Dan tentunya kemampuan diri dia itu akan menunjang karir dia sendiri, akan menunjang kemampuan diri dia untuk bangkit, diri dia untuk berkembang, itu ditentukan sama kepercayaan diri dia sendiri gitu. Orang-orang tuh sebenarnya sebagai pendorong aja. Jadi kalau misalnya tergantung pinter-pinter kamu milih lingkungan. Kalau misalnya kamu lingkungannya support, bisa terus percaya sama kamu bisa bangkit, ya kamu bisa percaya diri gitu. Karena kamu bisa menemukan kepercayaan diri kamu sendiri melalui proses, melalui nggak menutup kemungkinan lingkungan juga bisa menjadi pengaruh kamu, kepercayaan diri kamu gitu. Oke, jadi selain lingkungan yang membentuk nih Sobat Laksana, balik lagi adalah bagaimana keinginan dirinya gitu Kak ya. Karena nggak ada yang bisa maksa kamu kecuali diri kamu sendiri gitu. Dan pastinya kalau misalnya kamu join ke lingkungan yang positif, yang memang mendukung kamu, itu jadi nilai plus nih untuk kita sendiri. Karena ada juga nih, aku pernah baca di suatu kutipan buku, katanya kita ini terbentuk dari 5 orang terdekat kita gitu. Jadi memang sebegitu besar pengaruh lingkungan. Jadi untuk Sobat Laksana yang saat ini bingung nih mau join kemana gitu, carilah lingkungan positif yang itu bisa menjadi tempat kamu untuk berkembang dan berproses seperti Kak Mega dan Kak Gaga saat ini gitu. Nah, ngomong-ngomong masalah percaya diri Kak ya, contoh kita percaya diri adalah saat kita ngomong nih, ngomong depan umum gitu. Nah, kenapa sih sebagai mahasiswa, khususnya karena kita lagi ngomong sama Sobat Laksana nih ya, sebagai mahasiswa tuh kenapa di era yang serba digital ini, di era yang persaingannya lagi ketat-ketatnya, itu kita harus punya yang namanya skill public speaking. Dari Kak Gaga dulu deh, kenapa itu penting Kak? Sebenarnya orang tuh punya kelebihannya masing-masing sebenarnya. Kenapa saya pikir bahwa public speaking itu merupakan hal yang penting? Karena kita nantinya akan berjalan nih tentunya. Akan lihat juga nih sekitar kita gimana, apa yang dibutuhkan pada saat ini gitu. Public speaking menjadi pendorong besar tentunya pada saat mungkin kan sekarang kan interview itu merupakan hal yang normal ya. Iya. Jadi kayak di setiap kita mau masuk ke perusahaan, masuk ke organisasi juga pasti ada yang namanya sesi interview gitu. Jadi gimana caranya sebenarnya public speaking itu nggak melulu soal kamu lancar ngomong sebenarnya. Jadi bisa jadi kamu tenang orangnya gitu, apa yang ingin kamu sampaikan tersampaikan dengan baik. Orang tahu nih kelebihan kamu apa, kira-kira kekurangan yang bisa menjadi kelebihan kamu sendiri itu apa, bagaimana cara kamu ngomong ke orang, itu juga termasuk public speaking gitu. Jadi nggak cuma tentang kamu lancar ngomong doang, karena kalau misalnya kamu lancar ngomong, kalau bisa nggak bisa kontrol kan kemana-mana gitu obrolannya gitu kan. Jadi baik lagi, kalau bicara penting untuk menunjang kemampuan diri juga tentunya, dan menunjang karir kamu ke depannya juga gitu. Oke, untuk self development ya kayak Iya. gitu. Sayang aja kalau misalnya sebagai mahasiswa kita nggak ngasah skill public speaking gitu kan. Karena cukup singkat sebagai mahasiswa nih. Kalau D3 3 tahun, artinya kalau kayak Kak Mega dan kita semua tuh yang S1 tuh maksimal 4 tahun gitu kan. Jadi proses yang singkat sebenarnya, sayang banget kalau misalnya nggak kita manfaatkan dengan baik gitu. Nah, kalau menurut Kak Mega nih, kenapa Kak public speaking itu penting di era saat ini gitu? Oke, jadi menurut saya gini, ketika kita sebagai manusia pasti kita bakal bersosialisasi gitu, dan kita mau nggak mau secara langsung ataupun tidak langsung itu akan berkomunikasi dengan orang lain gitu. Jadi penting banget untuk kita bisa yang namanya mengatakan apa yang kita sampaikan secara confident, secara efektif, agar sebenarnya apa sih tujuan yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh orang yang kita bicarakan gitu. Jadi bahasanya ada suatu istilah namanya adalah win the crown gitu. Jadi dengan kita bisa punya public speaking yang baik, punya confident at least, itu kita bisa memanfaatkannya untuk berbagai hal gitu. Untuk berbagai hal yang bisa kita gunakan. Contohnya adalah ketika kita tadi seperti kata Kak Gaga, wawancara, bagaimana kita nantinya bisa berkomunikasi, bekerja sama dengan berbagai pihak begitu.
Oke, langsung gitu besar ya Kak ya untuk public speaking di era saat ini. Nah, oke, ini sebelasannya udah tahu nih Kak terkait pentingnya public speaking tuh jawabannya pasti penting kan. Tapi pasti ada nih yang bertanya-tanya, bukan Sobat Laksana aja tapi juga pasti teman-teman yang lain yang lagi nonton nih di channel ini bingung nih gimana sih tips dan trik gitu kan menumbuhkan kepercayaan dirinya gitu, terutama dalam hal sebagai mahasiswa gitu. Dari Kak Gaga nih, kasih tips and triknya gitu Kak. Tips and trick public speaking itu sebenarnya by proses ya sebenarnya. Kalau saya sendiri, public speaking itu dari diri sendiri dulu. Saya mau ngomong, saya mau menyampaikan hal penting yang orang lain tuh harus tahu gitu. Contohnya pada saat ini gitu, orang tahu nih, harus orang tahu bidang diskusi itu apa, saya harus sampaikan, dan bagaimana caranya orang mengerti tentang apa yang saya sampaikan gitu. Dan prosesnya itu sebenarnya nggak panjang juga, karena kan saya harus melewati banyak hal. Itu kenapa tadi ada banyak sesi di pemilihan Bujanggadis Unsri tentunya, dan dari sesi tersebut itu dapat sedikit demi sedikit tuh mengasah juga kelancaran kita dalam menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan gitu. Jadi balik lagi ke proses, karena kalau tanpa proses juga nggak ada yang instan ya. Sekarang masak mie instan aja harus buka bungkus dulu gitu kan. Harus ngidupin kompor dulu ya. Jadi by proses gitu aja sih. Oke, learn by process ya. Iya. Kalau misalnya kita nggak mau coba ya gimana bisa gimana tahu pede gitu. gitu. Oke, dari Kak Mega nih tips and triknya Kak. Oke, untuk public speaking ya berarti. Yang paling penting adalah buat kenalin diri kalian dulu. Sebenarnya apa sih kelebihan dan kekurangan kalian? Bagaimana saat ini public speaking kalian gitu. Setelah kalian tahu diri kalian, maka kalian bisa tuh ambil kesempatan yang ada di mana kalian bisa mengasah public speaking kalian nantinya. Salah satunya adalah ikut organisasi, apapun organisasinya pasti mereka akan memberikan kesempatan kalian untuk bisa use your mic gitu, open your voice gitu, agar kalian bisa mengungkapkan diri kalian yang lambat laun nanti kalian akan terbiasa sendiri gitu untuk bicara di depan orang lain untuk bisa public speaking. Oke, luar biasa banget ya Sobat Laksana tips and trik dari Kak Gaga dan juga Kak Mega. Nah, ini Kak, kan banyak banget nih organisasi, berarti lingkungan yang mendukung untuk mengembangkan skill public speaking kita. Tapi apa sih yang membuat beda ISEC dari organisasi lain, dan juga apa yang buat beda BGU dari organisasi yang lain yang ada di Universitas Sriwijaya? Dari ISEC dulu nih. Oke, boleh. Jadi di ISEC sendiri yang bisa aku bilang adalah ketika kita berbicara kelebihan, kita adalah organisasi internasional di mana tentunya network yang kalian bisa bangun di sini itu sangat luas gitu. Kalian bukan cuma bisa bangun network kalian dengan berbagai individual, di sini kalian bisa belajar bagaimana bekerja sama dengan perusahaan, bisa nge-raise yang namanya partner dan sebagainya gitu. Bahkan berbagai hal lainnya yang bisa kalian develop di sini gitu, explore di sini. Lalu selanjutnya adalah di ISEC sendiri, kita sangat memperhatikan membership experience, di mana di sini journey kalian, perjalanan kalian adalah sesuatu yang sudah di-personalize, sesuatu yang sudah kita sesuaikan dengan apa sih sebenarnya kebutuhan para youth, para pemuda ini, sehingga bisa relevan dan juga bisa menunjang kalian untuk bisa mengembangkan diri kalian dan belajar lebih banyak di sini. Oke, luar biasa ya. Kalau untuk pembedanya nih banyak banget nih ya. Nah, kalau untuk BGU nih Kak, apa yang buat beda BGU dari organisasi lain? Sebenarnya yang beda dari Bujanggadis Unsri itu yang pertama yang menonjol banget itu punya batasan gitu, batasan anggota gitu di setiap angkatan. Jadi harus ada 15 laki-laki dan 15 perempuan gitu. Itu yang paling menonjol banget. Nah, di baik lagi yang kalian dapat itu sebenarnya jadi organizing committee itu nggak cuma menjalankan proker, tapi ada kelas juga, kelas bagaimana self control, kelas confident, kelas manner, kelas attitude gitu. Jadi biasanya ada pemateri di setiap kelas-kelas tersebut yang biasanya sharing nih tentang, biasanya dari senior-senior sharing tentang gimana cara kamu bisa percaya diri. Ada kelas public speaking juga, gimana cara kamu bisa ngomong di depan umum, bisa tenang pada saat berbicara gitu. Jadi nilai-nilai yang kamu dapat juga nggak cuma dari proker doang, menjalankan proker doang di setiap angkatan, tapi juga dapat kelas-kelas khusus yang dapat menunjang kualitas diri juga tentunya. Oke, luar biasa juga ya. Jadi makin yakin nih Sobat Laksana untuk join ISEC dan juga BGU. Terakhir nih Kak, closing statement untuk Sobat Laksana Sriwijaya yang saat ini lagi nonton nih, dari Kak Gaga dulu. Pesan ya kira-kira? Ya, bisa pesan, harapan ataupun ajakan untuk join gitu. Pesan buat semua mahasiswa baru tentunya yang bakal masuk ke dunia mahasiswa yang sebenarnya itu gimana. Ketahui, mulai cari kemampuan diri kalian gitu. Ada banyak sekali platform-platform yang ada di Universitas Sriwijaya tentunya, organisasi-organisasi yang ada yang semuanya itu capable untuk menunjang kemampuan diri kalian gitu di bidangnya masing-masing gitu.
Jadi bagaimana cara kalian untuk bisa mengetahui apa yang kalian ada dalam diri kalian dari proses yang kalian jalani dari setiap organisasi yang kalian ikuti, itu menjadi diri kalian yang kalian tahu nih kemampuan kalian apa yang nantinya dapat menunjang diri kalian pada saat nanti masuk di dunia pekerjaan juga tentunya. Dan mengenai tentang kepercayaan diri, saya rasa Bujang Gadis Unsri pantas gitu buat kalian. Oke, jadi penting ya untuk tahu kita nih kelebihannya di mana, kurangnya di mana, kemudian asa nih kelebihannya itu, dan juga harus timbul percaya diri dengan join Bujang Gadis Unsri. Oke, kalau dari Kak Mega nih selaku Presiden of ISEC. Oke, jadi selamat datang dulu untuk para mahasiswa baru Universitas Sriwijaya. Selamat karena kalian sudah melewatkan salah satu proses panjang di hidup kalian, dan disinilah saatnya untuk kalian bisa mengeksplor diri kalian, mengeksplor lingkungan kalian, dan berbagai hal yang akan kalian temukan gitu di dunia kampus. Dan apabila kalian sendiri ingin mengembangkan diri kalian, ingin mengasah skill kalian dengan pengalaman organisasi yang berbeda dibandingkan organisasi lainnya, maka let's join ISEC. Oke, let's join ISEC dan let's join BGU. Kalau ISEC tadi bulan Agustus September kan? Iya, Oprek. Kalau BGU di bulan Oktober. Jadi bisa join ISEC dulu nih Sobat Laksana, baru join ke BGU. Nah Sobat Laksana, nggak terasa kita udah hampir 1 jam ya menemani Sobat Laksana di channel kali ini dengan topik Find Your Self Confidence and Ambition. Semoga Sobat Laksana bisa dapat pelajaran nih dari Kak Gaga dan juga Kak Mega. Dan semoga teman-teman Sobat Laksana tetap semangat untuk berproses di Universitas Sriwijaya tahun 2022 sampai tahun-tahun selanjutnya. Sebelum kita tutup nih, kita jargon dulu ya Kak Gaga dan Kak Mega. Jadi kalau misalnya nanti Berlin bilang PKKMB Unsri 2022, Kak Gaga dan Kak Mega jawab berakar satu, bergerak menyeluruh. Oke, bisa ya? Oke, berakar satu, bergerak menyeluruh. PKKMB Unsri 2022, berakar satu, bergerak menyeluruh. Sekian dari Berlin, Kak Gaga dan juga Kak Mega. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next talk show series selanjutnya. Bye-bye.